Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita jemaah. Karena dengan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatannya, senantiasa memberikan kita waktu luang untuk bisa duduk mempelajari apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulnya dan apa yang diajarkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas tentang sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, yaitu Min Akhta'il Azwat wa Zawjat, di antara kesalahan-kesalahan suami dan istri, atau diterjemahkan rapor merah suami istri, atau sikap dan tindakan seorang suami atau seorang istri untuk meluruskan berbagai masalah dalam rumah tangganya demi kebahagiaan rumah tangga tersebut dan demi mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad menyebutkan dalam kitabnya tersebut, di antara kesalahan-kesalahan suami yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu halaman 162, beliau menyebutkan sang suami banyak di antara mereka terburu-buru dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Maka disebutkan di sini oleh beliau, begitu banyak manusia ini kadang menganggap ringan sekali masalah atau permasalahan talak ini. Sehingga ada orang di antara mereka, di antara kalangan dari suami, mereka dengan mudahnya melepaskan kata-kata talak tanpa melihat akibat yang terjadi setelahnya. Bahkan mayoritas talak terjadi dengan sebab yang sepele, sehingga bisa membuat rumah tangga itu menjadi roboh yang telah kokoh berdiri dan mencerai-beraikan keutuhan rumah tangga yang telah lama dia bina dan dia terpatri. Maka sudah dibangun rumah tangga tersebut dengan baik, ternyata terkadang dengan masalah yang sedikit membuat rumah tangga itu hancur. Karena banyak di antara kalangan suami dia tidak merasa bersalah, bahkan dia tidak melihat akibat yang terjadi setelah dia mengucapkan
kata-kata cerai kepada istrinya atau kata-kata talak kepada istrinya. Maka sebelum melanjutkan pembahasan ini jemaah, perlu diketahui bahwasanya talak ini adalah sesuatu yang sangat-sangat harus dijauhkan dari rumah tangga kita jemaah. Karena hal tersebut akan membuat rumah tangga itu bisa menjadi rusak, kemudian anak-anak itu akan menjadi terlantar, bahkan hubungan tali silaturahmi itu akan terpisah atau akan terputus. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pembahasan permasalahan talak telah disebutkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan di pembahasan fikih bagaimana talak itu ada dua macamnya. Orang menjatuhkan talak kepada istrinya itu ada dua macam. Pertama, ada yang talaknya itu sharih dan ada talaknya itu kiasan. Talak yang sharih itu dia mengatakan kamu saya talak atau kamu saya cerai. Adapun kalau dia yang kiasan atau ghairu sharih mengatakan pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Adapun yang dia dengan kata kiasan atau tidak sharih ini maka membutuhkan niat dari pelaku tersebut. Adapun kalau dia sharih jemaah, maka talak yang dia ucapkan mengatakan saya ceraikan engkau, saya talak engkau, itu walaupun dia bercanda maka talak itu pun akan jatuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga hal yang main-mainnya itu sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguhnya juga sungguh-sungguh. Apa itu? Di antaranya adalah an-nikah wa talaq wa raj'ah. Orang nikah, misalnya lagi duduk-duduk nih dengan sahabatnya, tiba-tiba ada seorang bapak yang dia memiliki anak, kemudian dia ngomong di tempat ngopi tersebut atau di tempat duduk-duduk tersebut ada seorang pemuda yang dia sekedar bercanda kepada pemuda tersebut. Mengapa? Dia mengatakan, wahai pemuda, aku nikahkan engkau dengan anakku. Kemudian para jemaah atau para orang yang duduk di sana mengatakan sah. Laki-laki tersebut mengatakan, saya terima nikah anaknya engkau Fulan bin Fulan, walaupun tidak disebutkan maharnya, maka itu sudah sah pernikahannya. Ini disebutkan oleh Nabi, bercandanya itu adalah sungguh-sungguh. Yang kedua adalah talak. Ketika dia bermain-main mengucapkan talak tersebut atau dia bersungguh-sungguh, maka talak itu pun akan jatuh. Kemudian yang ketiga adalah ar-raj'ah, itu rujuk. Hanya sekadar dia mengatakan saya rujuk, maka itu sudah diterima walaupun dia bercanda dengan hal tersebut. Kemudian dalam agama Islam, talak ini memiliki beberapa tingkatan jemaah. Pertama ada yang talak raj'i, kemudian ada yang talak ba'in. Talak raj'i itu talak yang pertama dan yang kedua. Ketika ada seorang suami mengatakan saya talak engkau, maka dia memiliki masa iddah salah satu quru, 3 kali suci. Dalam yang lainnya disebutkan 3 kali haid. Maka dia harus nunggu sampai habis tersebut, baru tidak ada hubungannya lagi setelah hal tersebut. Maka ini kalau masih ada waktu, masih iddahnya, kemudian dia balik, maka boleh. Tapi kalau dia kembali setelah masa iddah itu selesai, dia harus menikah ulang lagi karena hubungannya sudah selesai sama sekali. Kemudian begitu juga dengan talak yang kedua. Adapun kalau talak ketiga, maka dia tidak boleh rujuk, dia harus nikah dengan laki-laki yang lain. Ini si perempuan ini, dia nikah dengan laki-laki yang lain dengan keadaan dia ridho dengan laki-laki tersebut, kemudian dia melakukan hubungan badan, kemudian dia ceraikan, kemudian boleh si perempuan ini kembali kepada suaminya yang pertama. Kemudian ingat, di antara tambahan faedah dari talak ini, ketika seorang perempuan masih dalam masa iddah, maka sang suami masih wajib memberikan dia nafkah. Karena banyak yang kita lihat jemaah, ketika ada seorang laki-laki mentalak istrinya, seolah-olah dia tidak ada hubungan lagi, dia tidak ada beban lagi, dan dia tidak ada urusan lagi kepada istri yang dia talak tersebut. Lah, dalam agama Islam dia masih memiliki nafkah talaknya selama 3 bulan. Maka nanti kalau udah selesai masa kuruknya ini 3 bulan tersebut, baru dia sudah berlepas, dia bukan mahramnya, dia bukan istrinya lagi. Adapun ketika masih masa
iddah, dia masih dianggap sebagai istrinya. Bagaimana cara mengetahui dia adalah sebagai istrinya masih berlaku? Karena seseorang ini atau orang lain dari laki-laki yang lainnya itu enggak boleh meminang dia ketika dia masih dalam masa iddah. Karena statusnya perempuan itu adalah seorang suami dari atau seorang istri dari suaminya tersebut. Dia masih berlaku atau dia masih istrinya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kita lanjutkan. Maka di antara sebab talak yang lainnya adalah karenanya ada emosi yang kadang-kadang ini meledak sehingga menyebabkan seseorang atau seorang suami ini bertindak semena-mena kepada istrinya, membuatnya menjadi gelap mata, mengaucokan jalan pikirannya, membuat hilang akalnya sehingga menggiringnya untuk mentalak istrinya. Demikian pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara sebab talak yang lainnya adalah karena ada teman-teman yang buruk yang memberikan arahan dan pikiran-pikiran mereka yang masih mentah lagi bengkok disebabkan rasa dendam misalnya, kemudian ada rasa hasad, kemudian ada rasa cemburu yang ada pada diri mereka. Maka terkadang ada seorang suami yang dia pergi ke pasar atau nongkrong di warung kopi, lalu dia ada perselisihan dengan orang lain dalam urusan besar ataupun urusan kecil, sehingga salah satu atau keduanya pun bersumpah palsu akan mentalak istrinya. Akhirnya runtuhlah bangunan rumah tangga tersebut. Karena ingat, talak itu walaupun dia bercanda maka akan jatuh talak tersebut kalau dia benar-benar soreh melafadzkan, mengatakan saya akan talak istri saya kalau saya pulang dari warung kopi misalnya. Maka ketika dia keluar dari warung kopi tersebut sudah jatuh talaknya, walaupun dia hanya sekedar bermain-main. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. 3 hal yang bercandanya adalah sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguhnya adalah hal yang sungguh-sungguh, yaitu ketika ada seorang yang bermain-main untuk mentalak istrinya, maka jatuhlah talak tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, demikian pula terkadang ada seorang suami yang saling berdebat dengan kerabatnya yang telah berkunjung, atau ia sendiri yang mengundangnya, sehingga salah satu atau keduanya pun bersumpah untuk mentalak istrinya. Akibatnya tali silaturahmi menjadi putus, timbulnya fitnah, dan terputuslah tali kekerabatan. Ada pula 2 orang yang saling berselisih dalam hal politik atau dalam hal keutamaan yang dimiliki oleh 2 orang, atau dalam hal iklim misalnya, apakah cuacanya mendung ataukah cerah, puncaknya bertaburanlah kata-kata talak dari lisan-lisan mereka, seolah-olah kata itu menjadi menu wajib dalam sebuah pembicaraan. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kebanyakan talak terjadi itu karena hal-hal yang remeh yang terkadang terjadi di antara suami yang dia melakukan suatu hal kemudian mudah mentalak istrinya, apalagi kalau itu berkaitan tentang dia bertengkar dengan istrinya misalnya dan yang lainnya. Maka hal tersebut akan membuat dengan mudahnya dia mengatakan cerai kepada istrinya, dan bahkan dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi dari penyesalan yang terjadi setelah dia mentalak istrinya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kalau yang dia ucapkan itu adalah talak pertama, maka makin ada kesempatan dia untuk kembali dan untuk memperbaiki rumah tangganya. Begitu juga dengan talak yang kedua, dia masih ada kesempatan untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan maaf kepada pasangannya ketika pasangannya salah, atau mungkin dia bisa mulai berbenah diri dengan hal tersebut, sehingga dia akan mendapatkan kembali rumah tangganya tersebut dengan rumah tangga yang berbahagia dan yang lainnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, ada pula di antara para suami yang begitu tergesa-gesa dalam mentalak istrinya setelah melakukan akad nikah dengannya,
memungkinkan atau mungkin karena tinggi badan istrinya yang berlebihan, atau terlalu pendek, terlalu kurus, terlalu gemuk, atau alasan-alasan yang lainnya yang tidak sesuai dengan selera. Maka akhirnya ia pun mentalak sang istri tanpa bersikap pelan-pelan dan hati-hati. Di samping itu ada seorang suami yang mentalak istrinya hanya terlalu banyak atau kurang dalam memberikan garam dalam masakannya, atau melakukan sedikit kelalaian yang sifatnya ringan, dan dengan sebab-sebab semisalnya. Ini mayoritas fenomena talak itu terjadi banyak sekarang jemaah. Apalagi ketika ada anak-anak muda yang dia tidak memiliki ilmu tentang rumah tangga, terkadang mereka langsung menikah dan tidak lama mereka saling mentalak dan yang lainnya. Maka hal tersebut adalah dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan seorang suami itu untuk senantiasa berinteraksi dengan istrinya secara baik jemaah. Kemudian menghimbaukan agar tidak terburu-buru untuk mengeluarkan kata-kata talak ketika ia mendapatkan rasa yang suka atau rasa tidak suka atau tidak berkenan dengan perbuatan istrinya, karena terkadang kebencian itu sifatnya hanya mengendap sementara saja lalu sirna dengan sendirinya. Di antara wujud kerasnya peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seorang suami yang dia tergesa-gesa dalam mentalak istrinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kemungkinan apabila sang istri ini memiliki banyak kelebihan, dan cukuplah hal itu menjadi alasan agar seorang suami melindungi istrinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian mendapati kekurangan di suamimu tersebut, bisa jadi ada kebaikan-kebaikan yang dia miliki, maka lupakanlah kekurangan tersebut. Kemudian engkau lihatlah kelebihan-kelebihan yang dia miliki, yang dia telah berikan kepada engkau. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian jika pada diri sang istri ada sejumlah perkara yang membuat seorang suami tidak senang, maka hendaknya dia bersabar dan mencari sisi positifnya. Karena mayoritas kebaikan yang akan didapatkan oleh hati adalah pada perkara yang tidak ia disukai. Sedangkan mayoritas keburukan dan sebab hati itu menjadi celaka adalah pada perkara yang ia sukai. Oleh karena itu, banyak sekali perkara yang dibenci bisa mendatangkan kesenangan, dan banyak pula sesuatu yang disenangi mendatangkan kebencian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka hendaknya kalian mempergauli atau bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, apabila kalian tidak menyukai suatu sifat pada mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian kalian bersabar, karena bisa jadi atau kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadamu pada hal tersebut kebaikan yang sangat banyak. Kemudian disebutkan pula oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini. Maka ayat tersebut menganjurkan agar seorang suami itu harus bersabar terhadap istrinya. Maka kita sebagai kepala rumah tangga ini harus bersabar jemaah. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perempuan itu dibentuk dari tulang rusuk yang paling bengkok. Fa in aqamtaha kasartaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau tergesa-gesa untuk meluruskannya, tanpa engkau elus-elus dulu, tanpa engkau pijit dulu, engkau urut dulu dia misalnya yang bengkok tersebut, maka dia tidak akan bisa lurus. Kasartaha, kata Nabi. Itu bisa membuat dia patah dan bisa membuat dia rusak. Wa in tada'aha, jikalau engkau biarkan dia,
maka dia akan senantiasa dalam kebengkokannya. Dan kita tahu bahwasanya memang perempuan itu dia lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya, dan kita sebagai sang suami yang lebih mendahulukan akal kita dari perasaan kita harus memahami mereka. Kita harus memahami mereka. Mereka melakukan hal tersebut karena memang kekurangan mereka, atau misalnya ketika dia melakukan kesalahan karena mungkin dia tidak sengaja. Lebih-lebih yang pernah kita bahas ketika sang istri itu datang masa haidnya. Kadang-kadang perempuan itu jemaah, kalau antum lihat, dan kita sudah mengetahui hal tersebut ketika kita sudah menikah. Adapun yang belum menikah mungkin dia belum paham. Yang menikah itu kalau melihat istrinya ini sudah haid, kadang-kadang istrinya itu mudah emosi, mudah mencaci maki kita, bahkan mudah suka marah. Bahkan anaknya yang dia salah sedikit diomel-omelin, bahkan mungkin sampai 1 jam dia ngomel jemaah. Maka ketika kita tahu dengan hal tersebut, kita harus bersabar jemaah. Jangan sampai ketika istri kita kemarahannya memuncak, kita pun sebagai seorang suami pun memuncak dengan hal tersebut. Lah jemaah, dalam agama Islam tidak seperti itu jemaah. Agama Islam memerintahkan kita, atau Allahu Jalla Jalaluhu memerintahkan kita, seorang suami itu harus bersabar dalam menghadapi istrinya. Meskipun terkadang kita tidak suka dengan perbuatan yang dia lakukan jemaah, atau meski dia mencaci maki kita dengan ucapan-ucapannya. Maka seorang pemimpin, seorang suami, dia memiliki kewajiban untuk mendidik keluarganya. Dia memiliki kewajiban untuk menuntun keluarganya masuk ke dalam surga. Dia memiliki kewajiban bukan hanya memberikan makan kepada mereka, tapi memberikan dia ilmu kepada anak dan keluarganya sehingga dia akan berbahagia. Dia harus lebih sabar. Seorang suami itu harus lebih sabar daripada istrinya. Dia harus memiliki kesabaran yang tingkat tinggi jemaah. Karena perempuan ini terkadang sering kita mendapati kebengkokan pada diri mereka jemaah. Jemaah, antum walaupun antum adalah seorang ustadz, kadang istri kita itu aneh-aneh jemaah. Kita harus sabar jemaah. Kadang istri kita aneh-aneh. Jemaah, anda merasakan hal tersebut jemaah. Kadang anda ngomong lain, istri itu ngomongnya lain. Kadang kita lagi serius, kadang-kadang dia aneh-aneh jemaah. Harus sabar kita sebagai kepala rumah tangga. Jangan kita mudah emosi, karena ingat, kita adalah orang yang harus membawa mereka menuju ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluhu, harus menuntun mereka. Sehingga seorang perempuan ketika dia hendak menikah itu cari pasangan yang bisa nuntun dia. Karena dia tahu bahwa dirinya adalah bengkok jemaah. Engkau jangan cari pasangan yang bengkok, sehingga sama-sama bengkok engkau, tidak ada yang bisa membawa engkau ke dalam surga. Tapi harus cari pasangan yang bisa menasihati kita ketika kita salah, bisa memberitahu kita ini yang benar ketika kita juga khilaf, dan yang lainnya jemaah. Maka itulah tugasnya seorang suami. Dia harus bersabar, dia harus senantiasa memberikan yang terbaik kepada istrinya. Dia harus jaga dia dari api neraka. Dan ini yang sering kita sebutkan, bagaimana Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami yang beriman, engkau jaga diri engkau sendiri, engkau jaga keluarga engkau pula dari api-api neraka. Itulah tugasnya seorang suami. Harus sabar kaum muslimin. Jangan sampai enggak sabar, harus sabar. Sehingga menjadi kepala rumah tangga itu butuh ilmu. Sehingga kita duduk belajar untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, dan hendaknya dia memperingatkan tentang 2 hal. Kemudian yang pertama, seorang insan tidak tahu sisi-sisi kebaikan, sehingga terkadang perkara yang ia benci bisa berbalik menjadi sesuatu yang ia cintai. Ini dia jemaah. Maka jangan sampai ketika kita melihat ada sesuatu yang kita benci dalam istri kita atau dalam suami kita, terkadang itu akan menjadi sesuatu yang terbaik jemaah. Ana pernah dengar suatu pencerahan atau suatu ceramah oleh ibu-ibu, ana lupa itu ustazah siapa itu jemaah.
Terkadang ada sesuatu yang sebelumnya kita benci itu akan menjadi indah ketika rumah tangga. Disebutkan sama beliau itu adalah kentut jemaah. Kentut jemaah, iya. Pasangan itu ketika dia awal-awal kentut itu jengkel kepada suaminya. Dia jengkel kepada istrinya. Tapi lama-lama ternyata kentut itu adalah sesuatu yang romantis di antara mereka. Itu yang membuat mereka saling bercanda, bahkan saling pukul-pukul punggung misalnya, bahkan saling cubit-cubitan dan menjadi mesra. Padahal ada sesuatu yang buruk jemaah, mencium bau busuk itu sesuatu yang aneh jemaah. Tapi terkadang akan menjadi indah ketika seorang suami itu melihat sisi kebaikannya dan yang lainnya dan semuanya jemaah. Maka terkadang ada kelemahan-kelemahan dari istri kita itu yang terkadang mungkin tidak kita senangi, ternyata itu akan berbalik menjadi sesuatu yang paling kita cintai dan sesuatu yang bahkan kita puji dan bahkan berbalik menjadi hal yang akan membuat kita menyenangi hal tersebut. Dan terkadang ada sesuatu yang kita sukai daripada istri kita, yang kita sangat sayangi dari istri kita, maka hal tersebut itu bisa menjadi sesuatu yang kita cela. Bahkan beliau disebutkan dalam pepatah Arab atau yang lainnya, habibaka haunan ma asa ayyakuna aunan ma. Maka disebutkan, cintailah kekasihmu itu biasa-biasa saja, karena bisa jadi sesuatu yang engkau sangat cintai itu akan menjadi sesuatu yang engkau benci, atau sebaliknya, maka bencilah sesuatu yang ada pada pasanganmu itu biasa-biasa saja. Ini yang enggak berkaitan dengan agama jemaah. Adapun yang berkaitan dengan agama maka ada prosesnya, dia dinasihati, kemudian yang lainnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang sepele maka biasa-biasa saja, bisa jadi hal tersebut akan menjadi sesuatu yang kita cintai dan yang kita sayang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang insan hampir-hampir tidak bisa mendapati sesuatu yang ia cintai murni dari perkara yang ia benci. Oleh karena itu, hendaknya dia bersabar pada perkara yang ia benci untuk mendapatkan perkara yang ia sukai. Apa maksudnya di sini jemaah? Sang suami itu disuruh bersabar, bisa saja yang dibenci itu akan dia cintai, bisa jadi sesuatu yang dia benci itu akan timbul sesuatu yang dia akan sukai. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapa banyak para suami yang kurang senang kepada sang istri, tetapi ia tetap mempertahankan istrinya. Akhirnya sang istri melahirkan anak-anak yang baik sehingga memberikan banyak manfaat kepadanya, bahkan menebar perkara-perkara yang bisa membuatnya bahagia dan namanya pun banyak dikenal. Demikian pula berapa banyak suami yang terfitnah oleh seorang istri yang telah merampas hatinya, lalu sang istri itu pun merusak dirinya, agama, dunia dan juga keluarganya. Dengan alasan itulah maka seorang yang mukminah sebagaimana yang telah lalu keterangannya tidak boleh dibenci dalam segala sisi. Maka sang suami enggak boleh benci istrinya dari segala sisi, jemaah, enggak boleh. Karena jika seorang suami mendapati sesuatu yang tidak baik dari akhlak dari istrinya yang ia tidak senangi, niscaya ia bisa mendapati akhlak yang ia senangi. Maka lihat apa kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin membenci kepada mukminah, kepada istrinya, jika ia tidak menyukai satu hal akhlak darinya, niscaya ia akan ridho dengan akhlak yang lainnya. Kan sering banyak kita lihat hal tersebut jemaah. Kita enggak suka dengan akhlak orang satu, tapi akhlak yang lain kita senang dengan dia. Dia baik hati, suaminya Masya Allah baik hati, memberikan semua atau memberikan kebutuhannya, tapi terkadang kalau diminta duitnya itu pelit jemaah. Tapi dia mudah dengan yang lainnya. Kalau ibu-ibu minta duit untuk beli baju nggak dikasih, tapi kalau ibu-ibu itu mau beli makanan dikasih. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ya pasangan suami istri itu kadang ada yang sesuatu yang kita tidak suka dari dia, tapi ada yang kita suka dari dia. Maka bersabarlah dalam rumah tangga tersebut. Karena ingat ketika seorang muslim
atau muslimah, dia membangun rumah tangga, pasti akan ada penghalangnya, pasti akan ada rintangannya, karena itu yang akan membuat orang itu akan semakin dewasa dan dia bisa semakin bertahan dan bisa membawa keluarganya ke dalam kehidupan yang berbahagia. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah kehidupan itu berdiri di atas banyak pondasi, dan kerap kali rasa cinta menurut versi banyak orang merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, atau hanya rasa cintalah satu-satunya yang menjadi tujuan dalam hidup ini. Padahal hakikatnya rasa cinta itu memiliki sejumlah pengaruh dan peran tersendiri. Maka kesimpulannya di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kehidupan ini tidaklah dibangun di atas rasa cinta semata saja. Di sana ada perasaan malu, mencurahkan perhatian, memberikan kasih sayang, rasa sabar, budi pekerti yang luhur, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menunaikan hak dan makna-makna indah yang lainnya. Sebab atau oleh sebab itu orang-orang mulia selalu menunaikan hak-hak ini jemaah dan mencurahkan perhatiannya semaksimal mungkin. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanyakan kepada Abu Utsman An-Naisaburi, amalan yang terbaik apakah yang pernah Anda lakukan serta paling Anda harapkan pahalanya? Maka Abu Utsman An-Naisaburi mengatakan, dahulu ketika aku masih muda, keluargaku berusaha keras untuk menikahkan aku, namun aku enggan. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, wahai Abu Utsman, sesungguhnya saya sangat menginginkanmu, dan demi Allah saya meminta Anda untuk berkenan menikahiku. Lalu perempuan itu pun mendatangkan ayahnya, dan ternyata ayahnya adalah seorang yang fakir. Kemudian ayahnya menikahkan aku dengan putrinya, dan ayahnya pun merasa senang. Ketika istriku masuk untuk mendatangiku, maka aku pun melihat bahwa matanya buta sebelah, kakinya pincang sebelah, lagi buruk rupa. Karena rasa cintanya kepadaku, ia sampai melarangku untuk keluar. Maka aku pun duduk demi menjaga perasaannya, dan aku tidak menampakkan sedikit pun rasa kebencianku kepadanya. Padahal ketika itu aku seolah tengah berada di atas bara api karena benci kepadanya. Aku pun terus menjalani demikian itu hingga 15 tahun lamanya, sampai ia meninggal dunia. Tidak ada amalanku yang paling aku harapkan pahalanya daripada ketika aku berusaha menjaga perasaannya. Jemaah, lihat, seorang ulama jemaah, dia diminta untuk dinikahi oleh seorang perempuan. Ternyata setelah menikah dia mendapati perempuan itu dia buta sebelah, kemudian kakinya pincang, bahkan dia buruk rupa. Tapi apa yang dilakukan oleh ulama tersebut? Dia bersabar, terus bersabar. Begitu juga dengan seorang laki perempuan juga, ketika dia mendapati suaminya yang kadang dia mendapatkan rezeki yang banyak, tiba-tiba suatu ketika datang musim mungkin suaminya di PHK, maka sang istri juga harus lebih seperti itu. Dan ini adalah contoh kita dalam kehidupan jemaah. Ketika istri kita atau pasangan kita memiliki kekurangan, tidak layak bagi kita seorang suami mencaci maki dia, bahkan menghinakan dia, bahkan kita ucapkan airnya di luar rumah kita sehingga tetangga kita tahu dengan hal tersebut. La, engkau adalah seorang pemimpin dan engkau adalah seorang istri yang harus engkau bawa keluarga engkau masuk ke dalam surga, dan engkau seorang istri harus membantu suamimu untuk membawa engkau juga masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh jemaah. Maka seorang suami itu harus jaga istrinya, apapun aib istri kita jemaah. Jangan sampai aib tersebut itu keluar dari rumah tangga kita jemaah. La jemaah, begitu juga di kita dengan seorang istri. Maka lihat disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dikisahkan ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Ketika mereka telah menikah dan istri pun masuk mendatangi suaminya, lalu dia melihat bahwa istrinya penuh dengan penyakit cacar. Dia menikah dengan seorang perempuan, ternyata setelah selesai akad nikah,
dia mendapati ternyata istrinya itu penuh dengan penyakit cacar. Kemudian dia berkata, kedua mataku sakit. Lalu ia pun berkata, kedua mataku telah buta. Setelah 20 tahun berlalu, istrinya pun meninggal dunia dalam keadaan ia tidak mengetahui bahwa sang suami sebenarnya bisa melihat. Lalu ditanyakan kepadanya tentang perbuatan itu, maka ia pun menjawab, aku tidak senang membuatnya bersedih dengan sebab aku melihat penyakitnya. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah mengalahkan seluruh pemuda. Jemaah, lihat seorang ulama, jemaah, seorang laki-laki yang dia sengaja berbohong kepada istrinya supaya istrinya ini dia tidak merasa tersakiti. Dia melihat istrinya ini kena dengan penyakit semua tubuhnya, cacar, jemaah. Dan kita lihat kalau orang cacar sampai semua tubuhnya itu, jemaah, kulitnya itu rusak, jemaah. Rusak kulitnya. Terkadang ada seorang suami yang enggak senang dengan hal tersebut. Tapi di sini, laki-laki di sini dia sebenarnya tidak menyukai hal tersebut, tapi dia menahan. Bahkan dia sempat berdusta kepada istrinya bahwasanya dia adalah orang buta. Sehingga istrinya yang buta ini beranggapan bahwasanya suaminya pun ini tidak tahu kalau dia terkena dengan penyakit tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Dr. Muhammad Lutfi As-Sabbag di sini mengatakan, seorang teman mengabarkan kepadaku bahwa gurunya bercerita kepadanya tentang sebuah kenyataan yang terjadi di dalam hidupnya. Sang guru pun menuturkan, sesungguhnya aku telah menjalani usia pernikahan dengan istriku selama 40 tahun. Ini dia bercerita, gurunya ini dia sudah menikah dengan istrinya sudah selama 40 tahun, dan aku tidak pernah melihat satu hari pun yang bisa membahagiakanku semenjak hari pertama aku masuk bertemu dia. Aku telah tahu bahwa dirinya tidak sesuai bagiku, tetapi apa mau dikata, ia adalah putri pamanku, dan aku yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mungkin bisa bersabar hidup bersamanya. Lalu aku pun bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah. Akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan aku dengan adanya anak-anak yang berbakti dan soleh dan soleha juga. Dan ketidaksukaanku darinya menolongku untuk menyibukkan diriku untuk senantiasa dekat dengan ilmu, sehingga aku menghasilkan banyak karya ilmiah yang kuharapkan bisa menjadi ilmu yang mendatangkan manfaat. Masya Allah jemaah, ada orang-orang yang dia bersabar dengan istrinya, ternyata dengan kesabarannya itu pun menular kepada anak-anaknya jemaah. Bahkan membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha dan senantiasa berbakti kepadanya. Kemudian banyak pula cerita-cerita yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian disebutkan pula cerita-cerita yang di antaranya adalah cerita-cerita kisah nyata yang terjadi di antara mereka. Kemudian kesimpulannya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari sejumlah pemaparan yang telah lalu terdapat anjuran agar seorang suami ini bertindak pelan-pelan atau berlahan-lahan atau pelan-pelan dalam perkara talak. Yakni jika ia merasa sesuatu yang dia tidak senangi itu ada pada istrinya. Bahkan jika seorang istri telah berbuat durhaka kepada sang suami, mulai congkak, menyelisih perintah, tidak mentaati sang suami, dan tidak ridho dengan kedudukan yang telah Allah berikan kepadanya, maka tidak boleh sang suami ini terburu-buru untuk menceraikannya jemaah. Tidak boleh dia terburu-buru. Hal ini karena syariat Islam tidak membiarkan begitu saja perkara ini terjadi. Tetapi yang disyariatkan adalah hendaknya seorang suami meluruskan kebengkokan dan memperbaiki aib sang istri. Mudah-mudahan dengan hal tersebut dia bisa berubah. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Walladzi takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna." Maka wanita-wanita yang kamu khawatirkan dia melakukan nusuz, yang dia melakukan kedurhakaan, maka nasihatilah mereka
Ingat, sang suami ini dia harus berusaha menasihati istrinya dulu. Enggak boleh dia mendahulukan hawa nafsunya, enggak boleh dia mendahulukan emosinya. Maka ketika ada yang terjadi dalam rumah tangganya, Allah memberikan jalan keluar baginya, sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang berbahagia. Ketika ada terjadi istrinya melakukan perbuatan durhaka, istrinya melakukan sesuatu yang melampaui batas, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bukan langsung untuk menceraikannya lah, tapi Allah Tabaraka wa taala memerintahkan sang suami ini untuk menasihatinya. Kalau dengan nasihat itu tidak bisa, maka kata Allah Tabaraka wa taala, wahjuruhunna fil madaji, pisahkanlah mereka di tempat tidur. Kemudian kalau memang tidak bisa, wadribuhunna, boleh kalian memukulnya. Dan memukulnya ini pun tidak boleh untuk menyakitinya, jemaah. Memukulnya ini adalah ghairu mubarrihin, tadrib. Tadrib itu adalah untuk pendidikan, untuk mengajari dia bahwasanya yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bukan kita untuk menyakiti dia, bahkan sampai ada yang dipukul kakinya patah, bahkan sampai keluar darah. Dan ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, seorang suami itu harus bersabar dan dia tidak boleh tergesa-gesa. Bahkan disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa taala ini ada tahapan-tahapan dalam mengobati seorang istri yang durhaka kepada suaminya, yaitu ada 4 disebutkan. Yang pertama adalah memberikan nasihat. Maka tatkala muncul tanda-tanda kedurhakaan dari seorang istri kepada suami, maka hendaknya seorang suami ini mengingatkan agar istrinya ini bertakwa dan kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Dia takut kepada Allah Tabaraka wa taala, dan wajib dia menunaikan hak suaminya yang telah Allah wajibkan kepada dirinya, serta menjelaskan bagaimana pahala atau ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala jika taat kepada suaminya. Kemudian menjelaskan dosa yang akan ia peroleh jika ia membangkang kepada suaminya. Apabila seorang istri memiliki kebaikan, agama dan takut kepada Allah, niscaya sebuah nasihat akan mendatangkan manfaat darinya, jemaah. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam firman-Nya, yaitu surat Al-A'la, wa sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah itu akan kembali mengingat Allah dan akan mendapatkan pelajaran dari apa yang engkau sampaikan dari nasihat tersebut. Kemudian yang kedua, jemaah, tidak tidur seranjang dengan sang istri, yakni dengan meninggalkan melakukan hubungan badan kepada mereka, jemaah. Berkaitan dengan permasalahan ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wala tahjur illa fil baiti. Tapi ingat, janganlah kalian memboikot istrimu melainkan tetap di dalam rumahnya. Maka jangan disuruh istrinya pulang ke rumah lah. Karena orang ketika dia memboikot istrinya, biar dia di rumah, jangan kasihkan dia keluar, jangan ajak dia ngomong, sehingga rumah tangganya itu akan menjadi sempit baginya. Kemudian sejumlah ulama atau imam salaf berpendapat, seorang suami tidak boleh mengajak bicara istrinya, tidak pula mau melakukan hubungan badan, sehingga sang istri ini bisa rujuk dari kesalahan yang dia lakukan, bisa dirujuk dari perbuatan-perbuatan haram yang telah dia lakukan, jemaah. Dan telah berlalu juga sebuah hadis yang membahas tentang permasalahan ini. Akan tetapi jika seorang istri tetap enggan untuk rujuk dari kesalahannya, jemaah, meskipun mereka sudah pisah ranjang, maka sang suami harus beralih menuju ke tahapan yang berikutnya. Apa tahapan yang berikutnya, jemaah? Melayangkan pukulan yang tidak menyakitkan. Boleh dia memukul istrinya, tapi pukulan tersebut, ingat jemaah, pukulan yang ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak melukai dia, yang tidak mematahkan gigi, yang tidak mematahkan hidung, yang tidak membuat orang buta, yang tidak mematahkan tulang. Maka itu dilarang dalam agama Islam. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang disebutkan ketika beliau melakukan haji wada.
haji perpisahan, maka beliau mengatakan walakum alaihinna alla tu'tinna furusakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian memiliki hak untuk melarang istri-istri kalian agar tidak memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam tempat tidur kalian. Tetapi jika mereka melakukan hal tersebut, boleh kalian pukul mereka, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan baginya, jemaah. Kemudian sabda beliau, ghairu mubarrihin, maknanya tidak memberatkan, yakni pukulan tersebut tidak sampai menyakitkan, tidak sampai mematahkan, dan tidak sampai melukai. Dan telah berlalu pembahasan hal tersebut dalam hadis-hadis tersebut, jemaah, yang kita telah bahas bagaimana seorang suami boleh memukul istrinya tapi tidak sampai menyakitinya, bahkan melukainya, kemudian bahkan juga yang lainnya, jemaah. Adapun jika sang istri tidak mengalami perubahan juga, maka hendaknya sang suami beralih ke tahapan yang terakhir, yaitu menunjuk seorang penengah. Maka dia harus menunjuk seorang penengah untuk mendamaikan keduanya, bukan untuk memutuskan rumah tangganya lah, jemaah. Kadang-kadang ada orang membawa pendamai, ternyata pendamai tersebut bukan mendamaikan mereka. Bahkan dia membela salah satu dari keduanya, maka ini tidak benar. Ketika ada rumah tangga dia memiliki masalah antara suami dan istri, maka seorang yang dia utus ini harus benar-benar netral. Dia dengar cerita dari istri, sang istri, dia dengar cerita dari sang suami, kemudian dicari titik temunya itu apa, kemudian cara menyelesaikannya itu juga apa, sehingga rumah tangga ini menjadi utuh, bukan tambah berantakan. Maka di sini kadangkala sejumlah perkara yang terjadi pada pasangan suami istri bisa sampai ke tahapan yang rasa berat untuk saling memahami. Celah perbedaan yang semakin melebar, kecocokan menjadi sesuatu yang sulit diraih. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ada dua penengah untuk mengurus kebaikan antara suami istri ini, yakni salah satu penengah dari pihak seorang suami dari kalangan keluarganya, dan satu penengah lagi dari pihak sang istri dari kalangan keluarganya. Ingat, tujuannya untuk membuat rumah tangga itu balik lagi, jemaah, bukan menjadikan salah satu rumah tangga ini jadi pecah. Itu yang banyak terjadi. Ada utusan tapi malah apa? Utusan yang berantem, jemaah. Utusan yang berantem, yang dari kalangan istri ini dia ingin memenangkan istri itu saja, maka nggak boleh. Menjadi penengah itu harus mencari solusi kemudian dirembuki. Seperti itu, bukan mencari mana yang menang, mana yang kalah. Dan itu tidak dibenarkan, dan itu banyak terjadi dalam masyarakat kita, jemaah. Banyak terjadi dalam masalah atau masyarakat kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan syarat bahwa dua orang penengah harus berasal dari keluarga dua belah pihak, maka hal itu bertujuan untuk mengadakan perbaikan, bukan mengadakan perpisahan, yang mana didasari beberapa perkara di bawah. Kita baca, jemaah. Yang pertama, hendaknya ketika membahas percocokan yang terjadi, dua penengah tersebut jauh dari sikap emosi. Nggak boleh dia emosi dan nggak boleh dia berpihak. Kepentingan pribadi yang akan merusak suasana, mengacaukan pikiran jernih, dan bisa mempengaruhi jalan pikiran yang lurus. Maka pola pikir dua penengah tersebut harus netral dari letupan-letupan emosi. Ingat, dia harus netral. Yang kedua, dua penengah yang berasal dari keluarga suami istri yang sedang terlibat konflik akan membuat keduanya bersemangat untuk menghilangkan sebab-sebab perselisihan dan menstabilkan keadaan. Ini tujuannya penengah. Maka kalau di pemerintahan itu, jemaah, di Kementerian Agama itu, kalau datang ke pengadilan sana ada namanya mediasi. Mediasi itu ada tukang mediasi. Biasanya yang tukang mediasi itu orang-orang yang sudah agak tua-tua, agak sepuh-sepuh itu. Dihadapkan keduanya nih, suami istri, kemudian dinasihatin. Tapi biasanya kalau seperti itu agak susah. Maksudnya agak susah dia bisa berbaikan. Agak susah, jemaah. Tapi yang lebih bagus itu yang dari keluarganya. Satu dari keluarganya si perempuan, kemudian satu dari keluarga si laki-laki.
baru dia cari mana akar permasalahannya, kemudian dia hilangkan sebab-sebab perselisihan tersebut, kemudian membuat keduanya menjadi stabil. Kemudian yang ketiga, ketika mencari sumber konflik yang terjadi, kedua penengah harus mengetahui sejumlah rahasia keluarga kedua pasangan yang berkonflik. Kemudian ketika latar belakang kedua penengah tersebut berasal dari kedua pasangan ini sendiri, maka masing-masing pasangan suami istri yang sedang berkonflik ini tidak akan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan rahasia keluarganya kepada kedua penengah tersebut. Maka dia ceritakan apa masalahnya, apa ini seterusnya. Maka semua ini merupakan tahapan-tahapan untuk mendidik seorang istri jemaah yang membangkang kepada suaminya. Jika kedua penengah tersebut menuai kesuksesan dalam mendamaikan, maka itulah yang diharapkan dan itulah metode yang terbaik yang bisa ditempuh. Adapun jika kedua penengahnya tersebut gagal misalnya, maka itu menunjukkan bahwasanya urusan tersebut tidak lagi dapat memberikan manfaat, melainkan dengan jalan perpisahan atau cerai. Ingat, cerai itu solusi terakhir. Setelah dia jalani semua proses, dia nasihati istrinya, dia nasihati suaminya, dia sudah pisah ranjang, dia bahkan sudah memukul, kemudian diutus penengah, bagaimana cara mendamaikan semuanya. Kemudian kalau nggak bisa, kalau harus menjalani perpisahan, ya hal tersebutlah yang terjadi dan itu mungkin yang terbaik. Hal ini dalam rangka menjauhkan keburukan dan kerusakan yang dikhawatirkan akan menimpa pasangan tersebut dan anak-anaknya jika keduanya memang diberikan karunia buah hati dalam pernikahannya. Karena kalau enggak sinkron sudah antara suami dan istri, maka dia akan terus cekcok, bahkan akan membuat istri ini tambah durhaka kepada suaminya, bahkan membuat dia masuk ke dalam neraka, bahkan akan berdampak kepada anak-anaknya yang sudah besar misalnya, yang ada ketika dia saling ribut atau dia marah dan yang lainnya jemaah. Maka itu yang dicegah. Jika demikian, sudah tidak ada obat lagi melainkan hanya perpisahan suami istri, baik perpisahan itu dengan jalan khulu. Ya, khulu ini yang dilakukan oleh istri. Ini suaminya sudah menzolimi dia, akhirnya suaminya ini nggak mau menceraikan dia. Jemaah, ada yang terjadi seperti itu, nggak mau diceraikan. Berarti kalau memang ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, maka boleh seorang istri itu mengajukan khulu. Khulu ini artinya adalah gugat cerai. Gugat cerai itu dari istri, berarti bukan dari suami. Anda sering mendengar ada suami yang gugat cerai istrinya. Untuk apa dia gugat cerai istrinya? Gak ada, suami sudah menceraikan, ngapain dia gugat cerai istrinya? Gak ada dalam agama Islam. Bahkan di pengadilan gak ada suami gugat cerai istrinya. Untuk apa dia? Kalau sudah dicerai, ya cerai sudah. Dia yang memiliki keputusan, walaupun istrinya nggak mau dicerai. Kalau suami sudah mengatakan cerai, jatuh talaknya. Ngapain dia gugat cerai? Nunggu persetujuan dari istrinya lah. Tapi kalau sang istri baru dia gugat cerai. Gugat cerai ini dia minta dicerai karena suaminya nggak mau menceraikan dia. Nanti dikasih tahu bahwasanya seperti ini, dan yang dia harus lakukan apa? Mengembalikan semua maharnya. Ini pernah terjadi di kalangan sahabiat jemaah. Bagaimana ada seorang istri yang dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku takut kufur kepada Allah terhadap suamiku, aku ingin khulu." Diceritakan alasan-alasannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, engkau harus mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan kepada engkau. Setelah dikembalikan disebutkan 2 kebun kurma maharnya. 2 kebun kurma. Kalau kita kayaknya nggak ada 2 kebun kurma sekarang juga. Kita maharnya kayaknya lebih sedikit daripada orang-orang zaman dahulu, tapi biasanya berupa barang, nggak berupa emas. Karena kayak di zaman dahulu cuma mereka berupa kebun kurma. Itu 2 kebun kurma itu dibalikin, kemudian Nabi menjatuhkan talaknya walaupun suami itu tidak ridho. Itu namanya khulu atau talak. Kalau talak ini ya jelas dari suami. Kemudian beliau mengatakan khulu itu terjadi karena adanya permintaan seorang istri dengan memberikan sejumlah ganti yang ia serahkan kepada sang suami. Sang istri akan terkena dosa apabila ternyata ia berbuat zalim. Ini kalau dia zalim. Adapun talak dikeluarkan oleh suami dan ia tidak berdosa jika dirinya yang dizalimi. Dari sini jelaslah bagi kita tentang begitu agungnya syariat Islam
yakni dengan cara mempersempit ruang gerak talak. Ini harus ada prosesnya, nggak boleh main-main karena akan mendatangkan dampak yang sangat berbahaya sekali dan yang lainnya. Demikian juga jelas pula bagi kita tentang sikap ketergesa-gesaan sebagian manusia dan kebodohan mereka tentang perkara talak. Ada yang sering kita lihat di masyarakat jemaah, dengan santinya dia mentalak istrinya, saya talak engkau 3 kali. Seperti itu jemaah. Disebutkan oleh para ulama bermacam-macam tentang hal ini. Ada yang mengatakan jatuh 3 kali, ada yang mengatakan jatuh sekali saja, dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau saja mereka benar-benar memahami perkara dan hikmah talak, niscaya berbagai kasus yang tidak terhitung banyaknya bisa ditutup dari meja pengadilan. Dan ini memang pentingnya ilmu agama jemaah, sehingga orang itu tidak mudah mentalak istrinya, sehingga orang itu tidak mudah menghina istrinya dan mencaci istrinya. Maka ini diantara kesalahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, bahwasanya banyak diantara kalangan suami atau sang suami dia terburu-buru dalam menjatuhkan talak. Padahal talak ini adalah sesuatu yang sangat besar perkaranya, dan agama Islam hanya memberikan ruang yang sangat sempit untuk talak ini. Diketahui proses-prosesnya seperti ini dan seperti itu. Tapi bagi kalangan orang-orang yang tidak paham dengan agama, yang dia memiliki kebodohan dalam ilmu hal tersebut, maka dia tidak akan peduli. Dan bahkan ada yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam. Ada orang yang sudah mentalak istrinya jemaah 3 kali, tapi dia masih satu rumah, bahkan dia berhubungan juga jemaah, dan dia telah melakukan perbuatan zina hal tersebut jemaah. Dia nggak paham dengan agama Islam. Maka bagaimana ketika ada seorang suami tidak paham hal atau agama Islam, dia bisa membawa keluarganya untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kepala rumah tangga, ini adalah wasiat bagi kita sebagai kepala rumah tangga, belajar ilmu tentang rumah tangga jemaah, belajar ilmu agama. Jangan sampai kita yang membawa keluarga kita ke dalam surga, malah membawa diri kita dan keluarga kita ke dalam neraka Allahu Jalla Jalal. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, semoga bermanfaat. Maka kesimpulannya, khusus bagi sang suami, jangan mudah mengucapkan kata-kata talak. Apalagi itu adalah persoalan yang sangat sepele, persoalan yang sangat ringan sekali. Jangan sampai dengan talak yang kita ucapkan itu akan membuat kita menyesal dan yang lainnya dan seterusnya. Kemudian kita sebagai seorang istri berusaha untuk menjadi yang terbaik di depan suami. Berusaha untuk menjaga jangan sampai lisannya mengatakan talak itu keluar dari mulutnya jemaah. Jangan sampai lafaz talak itu keluar pada dari dirinya jemaah, sehingga rumah tangga kita akan menjadi rusak. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tafadhal. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita jemaah, dan itu yang kita harapkan jemaah. Harmonis dan terus berbahagia, mawaddah warahmah jemaah. Sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita. Sehingga memang rumah tangga ini butuh ada ilmu di dalamnya. Maka terus belajar jemaah. Terus belajar kaum muslimin dan muslimat, bagaimana cara untuk memperkokoh rumah tangga kita, bagaimana cara untuk menjadikan rumah tangga kita dan rumah kita sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, kemudian senantiasa berada dalam kebenaran, senantiasa terus dimudahkan dalam kesabaran dalam menghadapi pasangan jemaah, kemudian menjadikan keluarga kita bahagia dan membuat keluarga kita semuanya masuk ke dalam surga
Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.